Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan channel Zakira. Nah, seperti biasa ya, sebelum menonton video ini, bagi yang belum subscribe, yuk sekarang juga klik subscribe dan klik juga tombol loncengnya untuk notifikasi resep-resep terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga klik like, share, dan komen. Nah, kali ini saya akan membuat cemilan atau ide jualan juga pastinya bisa sekali ya, yaitu pisang lilit coklat dan pisang lilit keju. Yang pastinya semua orang suka dengan pisang ini dan kulitnya pun berlapis-lapis ya. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk tonton terus dan jangan lewatkan step by stepnya cara membuat pisang lilit ya. Dan inilah bahan-bahannya. Saya menggunakan bahan A 300 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian ini butter mix margarin 110 gram, kemudian 120 ml air, dan 30 gram gula pasir yang sudah saya haluskan ya atau saya blender. Kemudian bahan B-nya 160 gram tepung terigu protein tinggi dan butter mix margarin 120 gram. Kemudian untuk bahan isiannya saya menggunakan pisang kepok yang sudah matang sekali seperti ini ya. Ini sudah matang, ini saya pakai 6 buah ya, ini besar-besar sekali. Atau bisa juga menggunakan pisang lain ya. Kemudian ada seres, saya juga menggunakan keju cheddar yang sudah saya potong-potong, dan ada selai coklat. Yang pertama kita lakukan yaitu kita campur bahan A-nya, yaitu tepung terigu. Kita masukkan ke dalam wadah, kita masukkan juga gula halus. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata, lalu kita masukkan butter mix margarin ya. Setelah itu kita campurkan juga air. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita bersihkan dan kita uleni dengan menggunakan tangan ya, sampai benar-benar tercampur rata dan kalis. Nah, ini kita akan periksa terlebih dahulu apakah sudah benar-benar rata atau tidak. Jika belum terlalu rata, kita uleni kembali. Kemudian kita akan bulatkan ya adonannya. Kemudian kita tutup dan kita diamkan adonannya kurang lebih 15 menit ya. Kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita akan adon atau kita uleni bahan B. Kita campur tepung terigu dengan butter mix margarin, kemudian kita uleni dengan menggunakan tangan hingga kalis atau tidak menempel ya. Nah, ini sudah tidak menempel seperti ini. Kemudian kita akan bulatkan adonan seperti ini. Lalu seperti adonan A ya, kita taruh dan kita diamkan, lalu kita tutup
kurang lebih 15 menit. Kemudian kita akan siapkan isiannya ya. Sambil menunggu adonan, kita belah pisang menjadi 2 bagian. Kalau bagian panjangnya nanti ukuran panjangnya bisa kita potong ya jika adonannya sedikit atau pendek. Nah, ini kemudian ini bahan A-nya kita buka, lalu kita akan timbang dan kita bagi menjadi 12 adonan ya. Kurang lebih beratnya 45 hingga 46 gram per adonannya ya. Kita bagi menjadi 12 bagian. Nah, seperti ini hasilnya 12 buah ya. Kemudian kita bulatkan. Ini kita ulangi terus sampai adonannya habis ya. Kita bulatkan seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita tutup kembali dan kita akan mengambil adonan B seperti adonan A ya. Kita timbang terlebih dahulu. Lalu kita bagi juga menjadi 12 bagian, kurang lebih 23 hingga 24 gram per adonannya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita bulat-bulatkan juga seperti adonan A tadi ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian adonan A kita ambil, lalu kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin bulat seperti ini. Lalu kita taruh adonan B di tengah, lalu kita lipat adonan A-nya seperti ini. Kita lipat. Ya, lalu kita pipihkan. Kemudian kita lipat lagi. Kita pipihkan kembali. Lalu lipatnya seperti ini sekarang. Nah, kita lipat lagi dan kita pipihkan kembali. Setelah itu kita lipat 2 lipatan lagi seperti ini dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita simpan terlebih dahulu di dalam wadah yang tertutup ya. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita tutup dan kita diamkan kurang lebih 30 menit atau bisa juga 15 menit atau bisa juga lebih dari 30 menit. Setelah 30 menit kita ambil adonan, kemudian kita pipihkan. Lalu kita balikkan ya. Kita pipihkan kembali, memanjang dan lebarnya disesuaikan. Kemudian kita beri isian coklat terlebih dahulu ya. Kita ambil pisangnya, kita ukur, lalu kita taruh selai coklat terlebih dahulu. Kemudian di atasnya kita tambahkan pisang, lalu kita gulung. Satu gulungan seperti ini. Kemudian bagian pinggirnya kita rekatkan, harus benar-benar rekat ya, karena kalau coklat biasanya lumer, jadi harus benar-benar rekat. Kemudian kita beri garis-garis di bagian adonan yang masih tersisa ya. Kemudian kita gulung lagi. Nah, bagian yang garisnya tidak tertutup seperti ini bisa kita pakai pisau.
Ups, maaf mati lampu ya. Nah, ini sudah. Kemudian ini bagian pinggirnya jangan lupa direkatkan dan kita taruh di loyang yang sudah kita lapisi dengan margarin ya. Kita ulangi kembali, kita ambil adonan A, kemudian kita adonan ya, bukan adonan A tapi adonan, kita pipihkan. Lalu kita balikkan. Kita pipihkan kembali. Kemudian kita masukkan selai coklatnya ya. Selai coklat atau bisa juga mau pakai coklat batangan juga bisa ya. Kemudian kita tambahkan juga pisang di atasnya. Kemudian kita gulung satu gulungan seperti ini. Kita rekatkan bagian kanan dan kirinya agar benar-benar rekat. Setelah itu adonan yang belum terpakai ini kita garis-garis pakai pisau seperti ini ya, kita lubangi, beri garis. Setelah itu kita gulung sambil kita rekatkan bagian pinggirnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian untuk isian yang keju seperti tadi dipipihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita ambil pisang, kemudian kita belah bagian tengahnya agar bisa dimasuki oleh keju ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh di atas adonan dan kita gulung. Kita rekatkan bagian pinggir kanan dan kirinya dan seperti biasa kita lubangi seperti ini ya. Kita beri garis-garis dengan menggunakan pisau, lalu kita gulung kembali. Nah, hasilnya seperti ini. Ini untuk isian yang keju ya. Dan inilah hasilnya. Tinggal kita panggang, ini yang keju dan yang coklat ya. Kemudian kita panaskan pemanggang selama 15 menit dengan suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah. Dan kita mulai memanggang kurang lebih 20 menit. Sambil menunggu dipanggang, kita juga mempersiapkan untuk olesannya ya, yaitu bahan-bahannya 1 butir kuning telur, kemudian 1 sendok makan susu cair dan 1 sendok makan madu ya. Sekarang kita akan buat. Kita campur kuning telur dengan madu ya. Kita buka terlebih dahulu madunya. Cukup 1 sendok makan saja. Kemudian kita tambahkan juga 1 sendok makan susu cair. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Dan ini siap untuk dioles ke roti yang sudah kita panggang selama 20 menit ya. Nah, kemudian ini roti yang sudah kita panggang selama 20 menit, kemudian kita beri olesan. Setelah diberi olesan, langsung kita beri topping ya, agar tidak cepat kering dan topping tidak menempel. Nah, seperti ini. Jadi, begitu dioles, langsung diberi topping agar toppingnya benar-benar nempel. Nah, kita lakukan terus hingga rotinya habis. Kita olesi dengan olesannya dan toppingnya ya. Nah, hasilnya seperti ini yang isian coklat. Ini siap untuk dipanggang kembali ya. Dan ini untuk isian kejunya juga sama. Setelah 20 menit dipanggang api atas bawah, kemudian kita keluarkan lalu kita beri olesan dan beri topping keju parut. Setelah itu siap untuk dipanggang kembali ya.
Nah, kemudian kita panggang kembali. Ini yang coklat ya, kita panggang kembali, tetap masih dalam suhu 200 derajat, api atas bawah, dan waktunya itu 10 hingga 15 menit. Atau kita lihat aja kalau memang sudah kekuningan, kita coklat maksudnya, coklat kekuningan itu kita matikan saja atau kita angkat saja. Nah, inilah dia yang isian coklat, dia sudah matang, hasilnya seperti ini. Dan untuk yang keju juga sudah matang. Seperti ini ya hasilnya. Inilah dia pisang coklat lilit dan pisang keju lilit yang pastinya enak sekali. Anak-anak suka sekali, cocok sekali untuk acara-acara di rumah, untuk hantaran, untuk ide jualan, dan pastinya untuk cemilan anak dan teman minum kopi dan teh juga pastinya bisa sekali. Dan sekarang kita akan lihat bagian dalamnya seperti apa. Wow, crunchy di luar ya, di luarnya kerak. Lihat di dalam dia berlapis juga ya. Ini yang isian keju. Nah, seperti ini. Nah, ini yang isian coklat. Lihat ya, ini berlapis dan enak sekali. Ini anak-anak suka sekali dengan pisang lilit ini. Nah, ini bagian dalam yang kejunya ya. Ini juga berlapis-lapis sama seperti yang coklat tadi ya. Dia berlapis seperti ini. Ini wajib dicoba di rumah ya, karena memang bisa menyenangkan anak-anak, menyenangkan keluarga juga di rumah. Nah, semoga resep ini dapat bermanfaat ya. Sampai berjumpa lagi di resep berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.